warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal 'arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Jamaah Majelis Ta'lim Al-Khamsah dan juga dibimbing oleh Dewan Syariah Kota Surakarta DSKS. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga Allah memperkenankan kita untuk hadir di majelis ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga hadirnya kita di majelis ini mendatangkan keberkahan bagi kita di hari Jumat, hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam fil Usbu, sabda Rasulullah, hari yang merupakan hari dibangkitkannya kita, hari ditegakkannya kiamat, hari diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Maka begitu banyak terkumpul keberkahan di hari ini. Semoga mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini tema kita akan membahas tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyah? Apa itu nafs? Tazkiyah itu diambil dari satu kata dalam bahasa Arab, zakka yuzaki. Ya, zakka yuzaki. Kalau dituliskan huruf Arab itu ada zai, kaf, kemudian alif bengkok. Alif bengkok ini namanya alif maksurah. Zakka. Kemudian kafnya ada tasydidnya, zakka yuzaki, tazkiyatan. Apa maknanya? Yaitu membersihkan atau mensucikan. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang zakkaha. Zakka ini tadi mensucikan. Siapa yang beruntung? Yang mensucikan. Ha ini kembali kepada siapa? Ini firman Allah di surat Asy-Syams. Ya, kalau dibuka Asy-Syams ayat berapa ya? Ayatnya mungkin sekitar 6 atau 7. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu adalah surat yang ke-91, ayat yang ke-9, mohon maaf. Qad aflaha man zakkaha. Jadi di ayat ini disebutkan sungguh telah beruntung mereka orang-orang yang zakka, mensucikan. Mensucikan apa? Ha. Nah, ini dalam bahasa Arab ha ini disebut dhamir. Kembalinya kepada siapa ibu-ibu? Kembalinya kepada ayat yang ke-7. Nah, ayat ke-7 di situ Allah berfirman, wa nafsin wa masawaha. Wa nafsin wa masawaha. Ayat yang ke-7, ya Allah bersumpah dengan satu makhluknya
wa nafsin, dan demi jiwa. Nah, maka nanti ada korelasinya dengan tema kita di pagi hari ini, tazkiyatun nafs. Nah, nafs itu adalah makhluk Allah yang dijadikan sumpah di ayat ke-7 ini. Ya, surat Asy-Syams ayat ke-7 itu yang buka HP, buka Quran. Ya, dibuka surat Asy-Syams ayat ke-7. Wa nafsin wa ma sawwaha, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Jadi nafs itu apa, Ibu-ibu? Dan demi jiwa, wa ma sawwaha, serta penyempurnaannya atau serta ciptaannya, serta apa yang diperbuat oleh jiwa ini. Sebetulnya maksud wa ma sawwaha kalau di terjemahan di situ ditulis serta penyempurnaannya atau penyempurnaan ciptaannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa manusia ini sempurna, maksudnya begitu. Nah, menarik di sini di ayat ke-7 kemudian loncat ayat ke-9. Ya. Berarti ayat ke-8-nya berbicara tentang apa? Kita baca firman Allah, ayat ke-8-nya adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ketika Allah bersumpah dengan ayat ke-7 yaitu menggunakan jiwa, Allah menerangkan tentang karakter jiwa manusia itu gimana. Karakternya bagaimana sih jiwa manusia ini, dijelaskan di ayat ke-8. Dijelaskan di ayat ke-8. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya, itu maksudnya jiwa. Allah mengilhamkan kepada jiwa kejahatan dan juga ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya begini, karakter dari jiwa manusia itu nanti ada yang condong kepada ketakwaan, ada yang condong kepada kejahatan. Itu maksudnya begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jiwa. Ya, sebetulnya secara fitrahnya adalah fitrah yang bersih, fitrahnya Islam, fitrahnya tauhid. Ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ya, setiap orang itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrahnya apa? Fitrah Islam. Nah, kalau fitrah Islam itu kan baik, suci. Tapi kemudian jiwa yang asalnya suci ini nanti bisa condong kepada jahat, kepada buruk setelah melewati fase hidup. Tergantung bagaimana pendidikannya, tergantung bagaimana lingkungannya. Ya. Asalnya baik, tapi lingkungannya lingkungan Yahudi, jadilah Yahudi. Asalnya baik, tapi lingkungannya lingkungan Nasrani, jadi Nasrani. Asalnya baik, tapi pendidikannya mengajarkan kepada hubbudunya, ya jadi hubbudunya. Asalnya baik, tapi kemudian pendidikannya mengarahkan anak ini kepada materialistik, jadi materialis. Semua tergantung lingkungan dan pendidikan. Nah, ini secara garis besar tema tazkiyatun nafs ini tema yang sangat penting sekali. Karena di 3 ayat ini, ayat ke-7, ayat ke-8 dan ke-9, Allah mengkorelasikan setelah menyampaikan karakteristik daripada jiwa itu, ada yang condong ke takwa dan ada yang condong kepada kejahatan, maka Allah memuji dan menjamin siapa yang beruntung. Nah, jiwa yang memilih ketakwaan.
yaitu dengan cara seseorang senantiasa membersihkan jiwanya. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung siapapun yang mensucikan jiwa. Tazkiyatun nafas, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan bagian dari tugas dakwahnya Nabi. Tugas dakwahnya Nabi. Di sini ini saya bawakan ada kitab. Ini dulu materi yang kami pelajari ketika dulu di Jamiatul Iman, salah satu universitas di Yaman. Ini ada muqarrar ataupun satu materi yang dijadikan kurikulum wajib. Ya, itu tazkiyatun nafs. Dulu yang ngajar kami di sini adalah Syekh Muhammad Shadiq Al-Mughallas. Kitab ini namanya Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs atau Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Kalau tema kita Tazkiyatun Nafs, di sini disebut Anfus. Bedanya apa nafas sama anfus? Nah, kalau nafas itu satu jiwa, kalau anfus itu jiwa yang banyak. Ya, jiwa-jiwa artinya pembersihan jiwa-jiwa karena terkait dengan karakter dan watak manusia yang begitu banyak. Kitab ini ditulis sama seorang ulama kontemporer. Ya, beliau dari Syam, dari negeri Syam, yaitu beliau adalah Syekh Sa'id Hawa, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, ini menarik ketika kita baca dari muqaddimah. Saya ini guru di pesantren, jadi senangnya ngaji kitab. Senangnya apa? Ngaji kitab. Jadi saya mencoba membawakan tema kajian taklim di luar begini, tapi dengan ala pesantren, ngaji kitab. Ya, sebetulnya kalau nanti kesempatan lain ada proyektor gitu bisa kita tampilkan juga. Baik, jadi di muqaddimahnya Syekh Sa'id Hawa itu menyebutkan urgensi tazkiyatun nafs. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, bu'itsar rusulu alaihi wassalatu wassalam liyudzakiru bi ayatillah. Para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan tentang ayat-ayat Allah. Jadi para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah. Ya. Apa bukti kalau mereka diutus? Yaitu dengan diturunkannya wahyu. Ya, definisi nabi itu adalah manusia biasa seperti kita, makan, minum, tidur, menikah, ya. Seperti umumnya manusia buang hajat. Bukan karena nabi berarti nabi sudah gak buang hajat, gak buang kotoran. Enggak, dia manusia biasa, sama kayak kita. Tapi yang membedakan, para nabi itu diberikan kepada mereka diberikan kepada mereka. Nah, diutusnya para nabi dan rasul itu tujuannya adalah untuk mengingatkan ayat-ayat Allah kepada umat manusia. Jadi wahyu yang diturunkan ini ya kepada mereka disampaikan kepada umat manusia. Diingatkan umat manusia yang kehidupannya itu sudah melenceng, ya, sudah wataknya sudah berubah, sudah menyimpang, itu diluruskan lagi. Nah, meluruskannya adalah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liyu'allimu hidayat Allah. Kemudian mereka itu memiliki tugas mengajarkan kepada petunjuk. Jadi mengajarkan umat manusia petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Siapa yang paling berhak mengatakan ini benar, ini salah? Ya para nabi. Karena mereka terlegitimasi dengan wahyu. Nah, kalau kita bukan nabi, bukan rasul, ketika memandang satu perkara hanya dengan akal pikiran kita, maka kemungkinan besarnya akan salah. Kenapa demikian? Satu, bahwa kemampuan akal manusia itu berbeda-beda. Ini disepakati berbeda-beda, ada yang pintar, ada yang setengah
pinter, ada yang bodoh, ada yang setengah bodoh kan. Ya, ada yang apa? Kalau yang bodoh nggak ada. Ada Bu, yang bodoh memang itu khilqah ada. Ya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa dengan kekurangan. Artinya sekarang begini saja, anak suruh ngafal Quran, apakah kecepatan ngafal Qurannya sama? Tidak. Itu maksud saya begitu. Bodoh itu maksud saya begitu, kemampuan yang kurang. Ya. Bahkan ada kan non sewu yang berkebutuhan. Nah, nanti di batasan tertentu ketika berkebutuhan khusus ini sampai tidak bisa memahami khitabullah, maka dia rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu artinya sudah tidak terkena beban syariat. Ada yang sampai non sewu anak berkebutuhan khusus itu ya sudah lepas dari beban syariat. Karena tidak kemampuan akalnya tidak bisa memahami khitabullah, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Hadis. Nah, maksud saya tadi itu kemampuan akal dalam menangkap sesuatu itu berbeda-beda. Itu pertama. Terus yang kedua, ketika kita menjadikan sandaran menghukumi sesuatu hanya pada akal kita, akal seseorang menghukumi sesuatu itu bergantung kepada hal lain, yaitu tangkapan panca indera. Tangkapan panca indera. Satu kejadian, ya, ada dua orang, yang satu melihat, yang satu tidak melihat. Itu kira-kira hukuminya sama enggak? Berbeda. Satu permasalahan atau informasi, yang satu dengar, yang satu belum dengar. Kira-kira hukuminya sama tidak? Maka akal masih bergantung kepada apa? Panca indera. Tetapi ketika kita menyandarkan kepada firman Allah, menyandarkan kepada sabda Rasulullah yang itu merupakan wahyu, itu mutlak kebenaran. Kenapa? Karena Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena dia Tuhan, ya, dia yang menciptakan kita, yang paling tahu seluk-beluk manusia itu seperti apa. Dia yang menciptakan alam semesta, ya dia yang paling tahu seluk-beluk alam semesta itu seperti apa. Banyak hal yang kita belum tahu, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Maka dalam firman-Nya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian itu umat manusia diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Kita baru dikasih ilmu ngerti AI, teknologi ini, teknologi baru ini. Teknologi AI ini kan sekarang yang baru dahsyat. Ya, HP bisa ngobrol sama orang. Sekarang kalau tanya masalah agama sampai orang udah nggak butuh ustadz lagi, ya, tanyanya ke AI nanti dijawab gitu. Itu baru sedikit saja dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia. Masih banyak hakikat alam semesta ini yang belum tersingkap. Ya. Jangankan alam semesta, yang ada dalam diri kita sendiri loh. Coba penyakit kanker itu, ya, itu kan sampai sekarang termasuk satu penyakit di ilmu kedokteran yang belum betul-betul ditemukan apa obatnya. Padahal itu kan sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka Allah mengingatkan wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Di alam semesta ini, di bumi ini banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, termasuk dalam diri kita. Afala tubsirun? Apakah kalian tidak melihat? Jadi kalau kita mau tafakur kepada kebesaran Allah itu, melihat diri kita sendiri saja harusnya kita mendapati kebesaran Allah. Lihat diri kita sendiri saja, melihat kuku kita, melihat jari kita, melihat garis-garis yang ada di telapak tangan ini, kita bisa dapat kebesaran Allah di situ. Jadi kembali, sandaran kebenaran itu harus disandarkan kepada wahyu. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah disinilah para nabi itu mengajarkan umat manusia petunjuk hidayah. Kemudian tugas yang selanjutnya waliyuzakul anfusa 'alaiha. Tugas yang ketiga para nabi dan rasul itu adalah mensucikan jiwa-jiwa umat manusia. Ya. Tadi saya sampaikan jiwa kita ini ketika kita dilahirkan sebetulnya suci, fitrah bersih. Tapi kemudian lingkungan, pendidikan, ya, sosial itu mempengaruhi. Jiwa yang asalnya bersih ini jadi kotor. Jiwa yang asalnya bersih jadi kotor, macam-macam kontaminasinya. Anak kecil itu sekarang, ya Allah, baru umur 5 tahun, baru umur 6 tahun, ada yang sudah bisa miso-miso. Gak apa kok bisa? Apa ya lahir jebrol langsung bisa miso? Tidak. Apa yang menjadikan anak ini bisa miso? Lingkungannya, ya, lingkungannya, pendidikannya. Ada pendidikan, jadi miso itu dididik itu ada. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu terjadi. Maka tadi saya sampaikan ketika umat manusia ini menjalani fase kehidupan sampai kepada momentum, ya, dia itu sudah dewasa dan sudah terkena beban taklif. Kalau sudah dewasa, sudah balik, itu artinya terkena beban syariat. Maka penting bagi manusia ini memiliki jiwa yang bersih agar karakter dan kehidupannya itu lurus. Nah, disinilah tugas para nabi dan rasul. Mereka itu mensucikan jiwa manusia agar menyelamatkan mereka dunia akhirat. Kenapa? Kok bisa? Kaitannya apa Pak Ustadz? Membersihkan jiwa kok menyelamatkan dunia akhirat? Loh iya, kita bicara akhirat dulu. Allah itu nanti di akhirat akan menghisap diri kita ini bukan dari jasmani kita. Oh kamu orang Indonesia, karena orang Indonesia itu nggak begitu tinggi, berarti amalanku hisapnya sedikit. Yaudah begitu. Mentang-mentang oh nah, kamu ini hidupnya pesek, berarti nanti hisapnya sedikit. Udah, nggak ada kaitannya sama fisik. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala ajsadikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kalian, tidak melihat fisik kalian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan amal. Yang dilihat hati, hatinya bersih apa enggak, ya. Yang dilihat amal-amalnya baik atau tidak. Bahkan amal pun itu tidak berdiri sendiri sampai dikaitkan dengan bagaimana hati itu ketika beramal. Coba kita sholat kita riya, padahal sholatnya benar, syarat rukunnya terpenuhi, tapi sholatnya karena pamer, diterima nggak di sisi Allah? Jadi peranan hati dalam amal ini besar sekali. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika tidak manfaat harta yang kita kumpulkan itu, yang kita tabung, aset yang kita pelihara, itu tidak manfaat di hadapan Allah. Betul. Oh nanti kalau kita tinggal mati itu ya cuma jadi warisan. Manfaatnya bukan bagi Allah, tapi bagi anak keturunan kita. Yang manfaat bagi kita kembali pada kita sendiri, itu yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan. Ya. Kalau yang kita tinggalkan jadi warisan, yaitu manfaat bagi anak keturunan kita. Nah terus bagaimana? Bahkan
bukan hanya harta, anak keturunan ya nggak manfaat juga. Betapa banyak orang tua itu ya Allah menggadang-gadang ini anakku yang paling tak, kadang-kadang besok harus beri manfaat paling besar kepada orang tua. Saya didik betul, ternyata harapan itu terkecewakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini nggak memiliki hati anak-anak. Memang kita bisa jadi orang tuanya, kita bisa jadi mbahnya, bisa jadi ya, itu anak keturunan itu merupakan darah daging kita, tapi kita nggak menguasai hati mereka. Siapa yang menguasai hati mereka? Lah ya jangankan kita loh, Nabi Nuh alaihi salam, ya bisa nggak beliau menguasai hati putranya, terus putranya manut? Ternyata ada putranya yang nggak manut, ada putranya yang tidak mau mengikuti arahan petunjuk dari bapaknya sendiri, padahal dia nabi. Itu. Maka di situ ayat itu tadi menyebutkan bahwa anak keturunan pun itu tidak menjamin manfaat, bukan tidak memberi manfaat, tidak menjamin. Kalau memberi manfaat bisa memberi manfaat. Maka dalam hadis lain disebutkan idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath, apabila Bani Adam itu meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Salah satunya waladun soleh yatullah, anak yang soleh yang mendoakan. Loh, berarti bisa beri manfaat? Bisa, tapi tidak menjamin, karena belum tentu anak yang kita didik itu semuanya soleh. Ikhtiar kita, doa kita berharap ya Allah karuniakanlah kami anak-anak yang soleh. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak keturunan yang soleh. Tapi realitanya belum tentu, karena memang kadang Allah Subhanahu wa ta'ala nguji hambanya dengan anaknya. Maka dalam ayat lain disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya ketahuilah harta kalian dan anak keturunan kalian itu bisa jadi ujian. Disebutkan di situ fitnah. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayatnya berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari ketika harta bahkan anak keturunan tidak bermanfaat. Terus apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan mereka yang mendatangi Allah, menghadap Allah, dan itu keharusan, tidak ada yang bisa ngilang. Siapa yang bisa lari dari panggilan Allah? Ada yang bisa? Ya. Tidak ada yang bisa. Semua bakal dipanggil kita, waktunya saja gilirannya yang nggak ngerti kapan gitu. Ya, dan ternyata umur bukan jadi patokan. Ya, kami yang masih muda ini bisa jadi lebih awal dari jenengan, bisa jadi. Ya, nggak ada yang pernah menyangka kapan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan giliran panggilan bagi kita. Nah, ketika kita menghadap Allah, ilaman atallah, bagaimana kita pastikan hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, ya. Ilaman atallaha biqalbin salim. Salim itu lawannya sakim. Jadi cuma beda satu huruf itu sudah maknanya berbalik 180 derajat. Salim sama sakim. Ya, kalau salim pakai lam, kalau sakim pakai qaf, itu maknanya sudah beda 180 derajat. Salim itu sehat, artinya nggak berpenyakit. Hatinya nggak berpenyakit. Penyakit apa ya? Macam-macam, ada riya, ada ujub, ada takabur, ya, ada kikir, ya, ada hasad, ada dengki, macam-macam itu. Itu kan penyakit-penyakit hati dan wajib diobati. Kalau nggak diobati tambah kronis, tambah kronis, dan itu berbahaya nanti di akhirat.
Jadi bagaimana kita mensucikan hati itu tadi, ya tujuannya adalah agar ketika kita menghadap Allah itu hati kita apa? Sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa jiwa yang kita miliki ini, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan dilihat itu, dia selamat, sehat, atau dia sakit. Nah tadi saya sebutin itu penyakitnya: ujub, takabur, riya, sum'ah, hasad, kikir, ya dengki. Apa hasad dengan dengki bedanya apa? Kalau dengki itu kan kemarahan yang disimpan, tapi sampai jadi dongkol. Itu nanti bahasa Arabnya namanya heket. Bahasa Arabnya namanya heket, atau dalam bahasa lain juga disebut ghil, kedongkolan. Maka dalam firman Allah di surat Al-Hasyr kalau tidak salah, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, maka jangan kau jadikan di hati kami wahai Allah ghil, kedongkolan kepada orang-orang yang beriman. Gak boleh dongkol sama orang yang beriman, apalagi suami istri saling dongkol, bapak sama anak, gak boleh, orang tua sama anaknya. Jadi saling ridho. Dan salah satu ciri-ciri nih, ciri-ciri penduduk surga itu, Allah nanti cabut dari hati mereka dongkol tadi itu. Maka Allah berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Wa naza'na ma fi qulubihim, dan akan kami cabut apa yang ada di hati mereka, hati orang-orang beriman yang nanti akan jadi penduduk surga itu. Sebelum masuk surga dicabut, sehingga setelah masuk surga itu antar satu penduduk surga dengan yang lain udah nggak ada lagi dengki, apalagi iri, itu udah ada sudah. Ikhwanan, jadi saudara semua. Meskipun derajat surga itu beda-beda, derajat surga itu beda-beda. Insya Allah ini semuanya min ahlil jannah, insya Allah. Ya. Dan harus yakin gini, harus yakin itu bukan untuk kita berbangga kepada umat manusia, saya penduduk surga, bukan gitu. Harus yakin itu maksudnya begini, ketika kita berinteraksi di hadapan Allah, kita harus yakin bahwa Allah itu zat yang maha rohim, zat yang maha melimpahkan rahmat. Apalagi kok kita beriman kepada Allah, maka kita harus yakin bahwa kalau kita iman sama Allah, kita berinteraksi baik kepada Allah, kita menunaikan haknya Allah, kita harus yakin kalau kita masuk surga. Maka kalau di hadapan Allah kita bilang bukan insya Allah, bukan gitu. Ya Allah, masukkanlah saya surga kalau engkau berkehendak, jangan begitu. Harus yakin gitu. Ya, bukan untuk membanggakan di hadapan makhluk, bukan. Kalau itu nanti kan jatuhnya ujub. Ya. Tapi ketika kita berinteraksi sama Allah, ketika kita doa, ketika kita sujud, kita harus yakin betul bahwa ibadah kita ini insya Allah diterima. Ya. Atau bukan insya Allah, ibadah kita pasti diterima gitu. Ini ketika kita di hadapan Allah. Tapi ketika kita di hadapan makhluk jangan. Nah, kalau nanti kita ngerasa oh saya paling bagus sholatnya, saya paling bagus sedekahnya, nanti jadi kalau sudah ujub larinya ke sombong. Takabur itu apa? Sombong. Dan itu sifatnya setan, sifatnya iblis. Kenapa iblis diusir dari surga dan mendapatkan laknat, ya, sampai nanti dimasukkan ke neraka jahanam, ya karena tadi, karena ujub kemudian sombong. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inti dari materi tazkiyatun nafs itu adalah sebetulnya bagaimana kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit. Nah, kalau pengen belajar lebih dalam, ada kitab ini nanti bahas juga, kitab ini bahas juga tentang penyakit-penyakit hati, bagaimana membersihkannya. Tapi saya belum mendapati yang lebih
dahsyat, lebih baik daripada kitabnya Imam Ghazali. Ya, namanya Ihya Ulumuddin. Itu kitab Masya Allah luar biasa. Sehingga saking dahsyatnya kitab ini ditulis di abad ke-5 Hijriah. Imam Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah, meninggalnya tahun 505. Jadi beliau hanya diberi umur 55 tahun. Tapi selama 55 tahun ini beliau menyumbangkan keilmuan yang luar biasa. Sumbangsih keilmuan dan pengarahan ya, bahkan dikatakan ada satu buku yang mengangkat satu realita. Ini buku yang dirahmati Allah. Nama judul buku ini Hakada Dhahara Jaisu Salahuddin. Beginilah ya cara menangnya pasukannya Salahuddin. Itu maksudnya gitu, mungkin bahasa terjemah bebasnya ya. Jadi buku ini mengulas tentang rahasia kenapa kok pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi bisa menang di perang salib dan membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman salib waktu itu. Nah, kita sekarang kan ngadepi PR besar kaum muslimin ini. Ya, kenapa? Karena kita sekarang melihat realita Baitul Maqdis, Palestina, Gaza itu dijajah oleh Zionis dan kita belum bisa apa-apa. Ya, paling sebatas maksimal yang bisa kita kerjakan sedekah, infak kepada mereka dan doa. Belum sampai bisa membebaskan. Nah, di sini maka buku ini penting tadi itu. Ya, untuk melihat loh gimana toh dulu pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu kok bisa menang. Bisa membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman salibis. Nah, dijelaskan ternyata ada korelasi dan ketersambungannya dengan Imam Ghazali. Ya, kenapa? Apa peran Imam Ghazali? Apa yang beliau lakukan? Nah, dulu umat Islam itu berkali-kali perang salib kalah terus. Padahal pasukannya hebat, senjatanya ya banyak, pasukannya hebat. Ya, secara fisik oke, secara persenjataan oke, secara jumlah oke, tapi kalah terus. Nah, Imam Ghazali di situ mengevaluasi problem utama pasukan kaum muslimin itu ada di sini. Hatinya kotor. Ya. Pejuang kalau dia itu berjuang untuk motivasi dunia, ya, itu perjuangannya jadi lemah dan pertolongan Allah nggak bakal turun. Ya, kalau perjuangannya motivasinya untuk dunia. Nah, di situ Imam Ghazali melihat pasukan kaum muslimin ini banyak memiliki penyakit-penyakit hati tadi, sehingga menghambat pertolongan Allah. Dulu zaman Rasulullah itu ditegur oleh Allah langsung di surat At-Taubah disebutkan, Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunain. Sungguh Allah itu telah menolong kamu wahai Muhammad di banyak kesempatan, di banyak peperangan. Ya, perang Badar ditolong, perang Khandaq ditolong, perang Uhud pun sebetulnya ditolong. Jadi perang Uhud itu meskipun ada 70 dari sahabat yang gugur termasuk paman Nabi Muhammad SAW Hamzah. Ya, kalau kita ke Madinah, ziarah ke Madinah kan disunahkan untuk ziarah juga ke kuburan syuhada Uhud. Tapi secara umum tetap di situ Allah ngasih pertolongan. Harusnya kalau Allah nggak ngasih pertolongan mungkin yang gugur lebih banyak dari itu. Tapi alhamdulillah meskipun sempat bahkan dikabarkan Rasulullah waktu itu terbunuh. Ya, Rasulullah gugur waktu itu dikabarkan gitu. Ini setan kan bikin propaganda, Muhammad sudah terbunuh Muhammad. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi dengan beberapa sahabat yang luar biasa. Salah satunya Thalhah bin Ubaidillah yang disebutkan setiap nabi punya hawari sama Zubair. Dan hawariku adalah Zubair. Kemudian Thalhah ini yang jadi tamengnya Rasulullah. Jadi Rasulullah di belakangnya, Thalhah yang jadi tamengnya. Kalau ada panah biar dia dulu yang kena, kalau ada tombak biar dia dulu yang
Jadi ketika kemudian berbalik jadi menang itu kan pertolongan dari Allah. Perang-perang yang lain, perang Mu'tah, perang-perang besar, termasuk perang Hunain. Nah ini Allah mengingatkan kemenangan yang Allah berikan di perang Hunain. Ini menarik perang Hunain ini. Kenapa? Jadi kaum muslimin itu waktu itu datang di peperangan dengan pasukan yang dahsyat, pasukannya banyak, senjatanya itu lengkap, ya. Sehingga dengan situasi itu mereka jumawa. Jumawa tahu itu ya, jumawa itu. Saya agak sombong tapi mungkin mengarah kepada bangga kita, wis gampang lah ini kayaknya perang kita cepet nih menangnya nih gitu. Kita jumlah banyak, ya, pasukan kita hebat-hebat, kita punya persenjataan. Maka Allah mengingatkan wa yauma hunain id a'jabatkum kathratukum, ketika jumlah kalian itu bikin kalian takjub, oh banyak, hebat kita, gampang nih kita menang. Id a'jabatkum kathratukum, tapi Allah kemudian sebutkan walam tughni ankum minallahi syai'a. Walam tughni ankum, tapi jumlah yang banyak itu nggak ada manfaatnya di hadapan Allah. Allah nggak butuh jumlah yang banyak. Di Badar cuma 313 orang, bisa mengalahkan 1000. Di perang Mu'tah itu musuhnya berkali-kali lipat, bisa menang. Di Hunain ketika kaum muslimin pasukannya lebih banyak, persenjataannya lebih hebat, tapi gara-gara ada ujub tadi itu, ya, walam tughni ankum minallahi syai'ah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji waktu itu pasukan kocar-kacir. Kocar-kacir hampir kalah. Ya, kemudian diingatkan pasukan waktu itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada ujub yang di dalam hati mereka. Kemudian kondisi itu seketika berbalik gara-gara tobat. Nah, sekarang bayangkan Palestina ini problematika umat Islam yang jumlahnya 2 miliar. Loh, umat Islam di dunia berapa jumlahnya? 2 miliar. Nggak bisa menyelesaikan problematika Gaza, problematika Palestina. Kemana kaum muslimin? Bukan karena sedikit, bukan karena kaum muslimin sekarang manusat, lemah, nggak punya duit, ya, miskin. Kata siapa? Yang kaya banyak. Betul betul. Yang kaya banyak, artinya yang kaya itu ya punya harta, tapi kalau hatinya ini belum dibersihkan, masih hubudunnya, hartanya dikemanakan? Dipegang. Ya, nggak peduli sama saudaranya di Palestina, nggak peduli sama nasib umat Islam. Ya karena itu masalahnya hatinya. Ya. Nah, jadi di situ Imam Ghazali ketika melihat waktu itu, yaitu abad kelima itu, melihat situasi kaum muslimin waktu itu juga, wah ini masalahnya bukan di orang, maksudnya bukan di jumlah, bukan di persenjataan, tapi masalahnya di hati. Ternyata situasi itu juga pernah terjadi dulu di zamannya Umar bin Khattab. Dulu di zamannya Umar bin Khattab, suatu saat begini kisahnya itu. Amr bin As itu kan sahabat Rasulullah SAW, ini termasuk sahabat senior juga. Nah, beliau itu diutus oleh Amirul Mukminin Umar untuk membawa pasukan membebaskan Mesir. Jadi Mesir itu dulu belum jadi negeri Islam. Kapan Mesir jadi negeri Islam? Ya di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Yang diutus ke sana panglimanya siapa? Amr bin As. Nah, ketika terjadi penyerangan, kemudian Kairo waktu itu sudah dikepung oleh pasukan kaum muslimin. Kalau zaman dulu itu pola perangnya itu pakai benteng, ya. Jadi satu kota itu nanti diputari benteng, ya, nanti yang nyerang kota itu berarti ngepung bentengnya. Nah, sudah berhari-hari dikepung itu nggak nyerah-nyerah, ya kan? Akhirnya Amr bin As nyurati pimpinannya Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, disurati. Kami melihat bahwasanya ini benteng Kairo ini susah untuk ditaklukkan, maka kami meminta untuk dikirimkan, ya,
istilah sekarang mungkin sekian peleton pasukan ya, atau sekian kompi atau sekian pokoknya jumlah pasukan yang banyak agar lebih dahsyat lagi serangannya begitu. Itu permintaan dari siapa? Amr bin As. Nah kemudian Umar bin Khattab ketika sudah dapat surat itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau mengirim hanya 4 orang saja. 4 orang. Yang diminta padahal pasukan berapa ratus atau berapa ribu, yang dikirim cuman 4. Ya. Sekaligus dikasih surat. Jadi 4 utusan ini sama Umar dititipi surat juga untuk dibaca oleh sahabat Amr bin As. Setelah sampai sana kaget, loh saya minta pasukan kok ini 4 orang tok datang, ini mau ngapain gitu. Pikir, cuma 4 ini apa yang bisa menang gitu, pikirannya Amr bin As. Kemudian oh ini ada surat dari Amirul Mukminin Umar, dibuka surat itu, kemudian dibaca. Di dalam surat itu kurang lebih isinya begini, ya. Engkau meminta pasukan dan saya mengirim 4 orang. Di mana 4 orang ini adalah sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dikirim bukan sembarangan, bukan pasukan kelas apa itu kalau sekarang yang paling bawah apa kopral ya, kopral atau apa itu. Jadi bukan pasukan yang itu, yang kelas kopral yang masih bawah, bukan, ini sahabat terbaiknya Rasulullah. Ya, mereka semua ulama, mereka semua ahlul Quran, dan mereka semua orang-orang soleh. Maka kata Umar di situ, sesungguhnya terhambatnya kemenangan pasukan kita bukan kurangnya orang, tapi karena kotornya hati dan maksiat yang dilakukan oleh pasukan. Maka aku kirim 4 orang ini untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah ini. Maka langsung 4 orang ini terjun, ya, dilihat semua bagaimana, oh ternyata para mujahid mau menaklukkan kota Kairo kok nggak qiyamul lail. Oh ternyata kok masih ada maksiat ini, oh kok ternyata ada begini begitu, diperbaiki semuanya. Ini sahabat terbaiknya Rasulullah, ya, diperbaiki sehingga mentalitas dan hati pasukan itu sudah sehat, sudah baik seketika itu. Ya, ketika pasukan itu sudah baik semuanya, nih hatinya sudah bersih, cuman membutuhkan waktu beberapa jam Kairo langsung jatuh. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tazkiyatun nafs ini penting sekali. Di akhirat tadi saya sampaikan, ini adalah kunci keselamatan kita. Ya, Allah tidak lihat kok kita ini bagaimana fisiknya, baju kita seperti apa, rumah kita bagaimana. Enggak dilihat kok pangkat kita apa, karir kita bagaimana. Enggak kok, enggak ditanya nanti di hadapan Allah. Tapi hati kita akan dicek. Ada nempel kotoran apa tuh di hati kita, ada penyakit apa tuh di hati kita, dicek nanti sama Allah. Kan repot kalau nanti hasil check up-nya kayak medical check up kita sekarang, ya, kolesterol kena gitu, apalagi tuh asam urat, ada gula darah tuh. Lah kalau kena gitu semua gimana, hasadnya kena, kibernya kena, apa ya Allah, mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Allah. Nah, mumpung ada kesempatan, kita kembali kepada ayat di surat Asy-Syams ayat keberapa tadi Bu? Ke-9. Qad aflaha man zakka. Nah, ayo mari kita sama-sama berupaya, ya, untuk membersihkan jiwa kita dengan belajar tazkiyatun. Nah, kunci terakhir sebelum nanti mungkin kalau ditutup atau ada pertanyaan, dalam mengamalkan tazkiyatun nafs itu yang penting bukan teori. Ya, dalam belajar ya, atau dalam istilahnya mendalami tazkiyatun nafs itu yang penting bukan teori. Kitab segini tebal, meskipun kita baca selesai, sudah jadi ilmu yang kita fahami, kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya.
Maka ada perkataan saya sampaikan di sini sebagai penghujung materi. Ada perkataan Imam Ghazali di kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad ini kitab yang ditulis Imam Ghazali untuk muridnya. Jadi muridnya minta nasihat, minta wasiat, minta diintisarikan ilmu yang paling pokok. Setelah bertahun-tahun belajar sama Imam Ghazali, dia pengen ilmu kesimpulannya ini dari semuanya apa. Nah gitu. Nah kemudian Imam Ghazali menuliskan nasihat-nasihatnya, untayan nasihatnya ini di dalam kitab Ayyuhal Walad. Nah beliau disebutkan di sini, beliau menyebutkan di sini di dalam kitabnya. Fakada law qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyah. Begitu juga apabila seseorang penuntut ilmu atau seorang alim, seorang ustaz, dia membaca bahkan menguasai ratusan ribu masalah, hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, bukan hanya cuma hafal pojok kanan, pojok kiri, bawah, atas, dan seterusnya. Ayat nomor sekian hafal. Ya, hadis ini di Bukhari, ini di Muslim, hafal semua. Ya. Tapi apa kata beliau? Wa 'allamaha wa ta'allamaha. Bukan hanya dia hafal, bahkan dia ngajar. Dia jadi dai, dia jadi mubalik, dia jadi ustaz. Setelah belajar, dapat ilmu, diajarkan, disampaikan kepada orang lain. Walam ya'mal biha, tapi tidak mengamalkannya. La tufidu illa bil amal, sungguh tidak akan manfaat kecuali dengan amal. Dan dikuatkan sama Imam Ibnu Ruslan dalam kitabnya Subhan. Dalam kitab ini ngeri sekali. Beliau mengatakan begini, ini bentuknya bait syair. Beliau mengatakan begini, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan. Orang yang menguasai ilmu tapi tidak mengamalkannya, mu'adzabun min qabli ubadil watan, akan disiksa nanti di hadapan Allah bahkan sebelum para penyembah berhala. Ada hadisnya, itu dari ucapan Imam Ibnu Ruslan ini berdasar kepada hadis. Hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, awwalu man yusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Yang pertama kali dibakar api neraka ada 3 golongan. Salah satunya yaitu seorang alim yang dia itu tidak mengamalkan ilmunya. Karena ketika belajar ilmu itu melalui proses riya. Karena ada penyakit hati namanya riya, pengen disanjung, pengen dipuji, sehingga nggak mengamalkan ilmunya. Ternyata ini yang paling pertama kali disiksa nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pentingnya tazkiyatun nafas. Kuncinya amal. Kalau kita tahu ilmunya, nggak boleh kikir, nggak boleh hasad, nggak boleh sombong, diamalkan saja. Sambil minta pertolongan kepada Allah setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari siksa api neraka, membersihkan hati dan jiwa kita. Dan insya Allah kita semua ini nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya, surga Firdaus, ya, kekal bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Demikian mungkin taklim di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan penyampaian. Ya, bertemu lain waktu insya Allah. Kalau ada yang punya kesempatan ke Karangpandan, Pinara mampir, mungkin kemarin ada yang mampir ke. Oh, habis dari sana berarti mampir lagi insya Allah. Insya Allah mampir lagi. Ya, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah nasrun min Allah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.